Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Aulia dengan NIM 230 240 14046 dari kelas A3 Teknik Informatika Universitas Islam Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis dan desain perangkat lunak. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Analisis dan desain perangkat lunak merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses pengembangan sebuah sistem atau aplikasi. Dalam dunia teknologi informasi, hampir semua aplikasi yang digunakan saat ini, seperti aplikasi belajar online, media sosial, sistem perbankan, hingga aplikasi belanja online, dibuat melalui proses analisis dan desain terlebih dahulu. Kemudian tujuan utama dari proses ini adalah agar sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian tanpa adanya analisis dan desain yang tepat, sebuah aplikasi bisa mengalami banyak masalah seperti sulit digunakan, sering terjadi error atau bahkan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatannya. Kemudian analisis perangkat lunak adalah proses untuk memahami kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibuat. Pada tahap ini, pengembang akan mencari tahu masalah apa yang sedang dihadapi, fitur apa saja yang dibutuhkan, serta bagaimana sistem nantinya dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, analisis biasanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau pengumpulan data dari pengguna. Dari hasil analisis tersebut, pengembang dapat mengetahui gambaran sistem yang akan dibuat sehingga proses pengembangan menjadi lebih terarah. Dengan kata lain, tahap analisis merupakan tahap pengumpulan informasi agar sistem yang dikembangkan benar-benar bermanfaat bagi pengguna. Selain memahami kebutuhan pengguna, analisis perangkat lunak juga bertujuan untuk menentukan batasan dan tujuan sistem. Misalnya, dalam pembuatan aplikasi sekolah, pengembang harus mengetahui siapa saja yang akan menggunakan aplikasi tersebut, seperti guru, siswa, atau admin sekolah. Kemudian pengembang juga harus memahami fitur-fitur penting yang dibutuhkan seperti pengolahan nilai, absensi, jadwal pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, jika analisis dilakukan dengan baik, maka kemungkinan kesalahan saat pembuatan aplikasi akan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, jika tahap analisis dilakukan secara asal-asalan, maka aplikasi yang dibuat bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga harus diperbaiki kembali dan memerlukan waktu tambahan. Kemudian setelah tahap analisis selesai dilakukan, maka proses berikutnya adalah desain perangkat lunak. Nah, desain perangkat lunak merupakan proses membuat rancangan sistem sebelum masuk ke tahap coding atau pemrograman. Pada tahap ini, pengembang mulai menentukan bagaimana bentuk tampilan aplikasi, struktur database, alur sistem, hingga hubungan antar bagian dalam program. Desain perangkat lunak sangat penting karena menjadi pedoman bagi programmer dalam membuat aplikasi. Nah, dengan adanya desain yang jelas, proses pembuatan program menjadi lebih mudah, terstruktur, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Dalam desain perangkat lunak, terdapat beberapa bagian penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah desain antarmuka atau interface. Nah, antarmuka adalah tampilan yang akan dilihat
dan digunakan langsung oleh pengguna. Desain antarmuka harus dibuat semenarik mungkin, mudah dipahami, dan nyaman digunakan agar pengguna tidak merasa kesulitan saat menjalankan aplikasi. Misalnya, tombol harus mudah ditemukan, tulisan harus jelas dan mudah dibaca, dan menu aplikasi harus tersusun dengan rapi. Jika desain antarmuka buruk, pengguna bisa merasa bingung dan akhirnya tidak nyaman menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian selain desain antarmuka, ada juga desain database yang berfungsi untuk mengatur penyimpanan data dalam sistem. Database merupakan tempat penyimpanan seluruh data aplikasi seperti data pengguna, data transaksi, atau informasi lainnya. Desain database harus dibuat dengan baik agar dapat tersimpan secara aman, rapi, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Kemudian kesalahan dalam desain database itu dapat menyebabkan data menjadi berantakan, sulit dicari, bahkan berisiko hilang. Oleh karena itu, pengembang harus merancang struktur database dengan teliti agar sistem dapat berjalan secara optimal. Nah, desain perangkat lunak juga mencakup desain alur proses sistem. Jadi alur proses ini yaitu menggambarkan bagaimana sistem bekerja mulai dari input, proses, kemudian hingga menghasilkan output. Nah, biasanya pengembang menggunakan diagram atau flowchart untuk mempermudah pemahaman terhadap alur sistem. Nah, dengan adanya alur proses yang jelas, programmer dapat memahami bagaimana setiap bagian aplikasi saling terhubung. Hal ini sangat mudah membantu dalam proses coding karena programmer memiliki gambaran yang jelas mengenai cara kerja aplikasi yang akan dibuat. Analisis dan desain perangkat lunak memiliki hubungan yang sangat erat. Analisis berfungsi untuk memahami kebutuhan sistem, sedangkan desain berfungsi untuk membuat rancangan sistem berdasarkan hasil analisis tersebut. Jadi, jika analisis dilakukan dengan baik, namun desainnya buruk, maka aplikasi tetap tidak akan berjalan maksimal. Begitu juga sebaliknya. Desain yang bagus tidak akan berguna jika analisisnya salah. Nah, oleh karena itu, kedua tahap ini harus dilakukan secara teliti dan saling mendukung agar menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kemudian dalam pengembangan perangkat lunak, analisis dan desain juga membantu menghemat waktu dan biaya. Nah, dengan adanya perencanaan yang matang sejak awal, pengembang dapat meminimalkan kesalahan saat proses pembuatan aplikasi ini berlangsung. Jadi, jika kesalahan ditemukan sejak tahap awal, maka perbaikannya akan lebih mudah dibandingkan jika kesalahan baru diketahui setelah aplikasi selesai dibuat. Jadi selain itu, sistem yang dirancang dengan baik juga akan lebih mudah dikembangkan kembali di masa depan apabila diperlukan penambahan fitur baru. Di era digital saat ini, kemampuan memahami analisis dan desain perangkat lunak menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi mahasiswa teknik informatika atau pengembang aplikasi. Dengan memahami proses analisis dan desain, seseorang dapat membuat aplikasi yang lebih terstruktur, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, kemampuan ini juga sangat dibutuhkan dalam dunia kerja karena hampir semua perusahaan teknologi yaitu memerlukan tenaga ahli yang mampu merancang sistem dengan baik. Kemudian sebelum dikembangkan menjadi sebuah aplikasi, dari penjelasan tersebut
dapat disimpulkan bahwa analisis dan desain perangkat lunak merupakan dasar utama dalam pengembangan sistem atau aplikasi. Analisis digunakan untuk memahami kebutuhan dan masalah pengguna, sedangkan desain digunakan untuk merancang bentuk sistem sebelum dibuat menjadi program. Kedua proses ini sangat penting karena menentukan kualitas aplikasi yang dihasilkan dengan analisis dan desain yang baik. Sebuah perangkat lunak dapat berjalan lebih efektif, efisien, mudah digunakan, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dengan maksimal. Black box dan white box adalah metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk memastikan sistem atau aplikasi berjalan dengan baik. Kedua metode ini memiliki cara kerja yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menemukan kesalahan atau bug dalam sebuah program. Kemudian pengujian sangat penting dilakukan agar aplikasi dapat digunakan dengan aman, stabil, dan sesuai kebutuhan pengguna. Black box testing adalah metode pengujian yang dilakukan dengan melihat fungsi sistem dari sisi pengguna tanpa mengetahui kode program di dalamnya. Pada metode ini, penguji hanya fokus pada input dan output dari aplikasi. Jika hasil yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, maka sistem dianggap berjalan dengan baik. Contohnya seperti menguji fitur login, pengisian formulir, atau tombol pada aplikasi. Kemudian penguji hanya memastikan apakah fitur tersebut dapat digunakan dengan benar tanpa melihat proses coding di dalam sistem. Nah, kelebihan dari black box testing ini adalah lebih mudah dilakukan karena tidak memerlukan pengetahuan tentang bahasa pemrograman atau struktur kode aplikasi. Selain itu, metode ini efektif untuk mengetahui apakah fungsi aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, kekurangannya adalah pengujian ini tidak dapat mengetahui kesalahan yang terjadi di dalam kode program secara detail, sehingga ada kemungkinan beberapa bug tidak terdeteksi. Sedangkan white box testing adalah metode pengujian yang dilakukan dengan melihat dan memeriksa struktur kode program secara langsung. Jadi dalam metode ini, penguji harus memahami logika program seperti algoritma dan alur kode yang digunakan dalam aplikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap bagian kode berjalan dengan benar dan tidak memiliki kesalahan. Contohnya seperti menguji perulangan, percabangan, fungsi, dan keamanan kode program. Kemudian kelebihan dari white box testing ini adalah dapat menemukan kesalahan dalam logika program secara lebih detail dan membantu meningkatkan kualitas kode aplikasi. Kemudian selain itu, metode ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan performa sistem dan meningkatkan keamanan aplikasi. Namun, white box testing lebih sulit dilakukan karena membutuhkan kemampuan pemrograman dan pemahaman teknis yang cukup tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa black box testing berfokus pada pengujian fungsi aplikasi dari sisi pengguna. Sedangkan white box testing berfokus pada pemeriksaan kode program di dalam sistem. Nah, kedua metode ini dia itu sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena saling melengkapi untuk menghasilkan aplikasi yang berkualitas, aman, dan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode waterfall.
Nah, waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang memiliki alur kerja berurutan atau bertahap. Metode ini dinamakan waterfall karena proses pengerjaannya mengalir dari atas ke bawah, seperti air terjun. Nah, dalam metode ini, setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya, karena prosesnya terstruktur dan jelas. Metode waterfall sering digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang sudah pasti dan jarang mengalami perubahan. Kemudian ada berbagai tahapannya. Tahapan pertama dalam metode waterfall adalah requirement analysis atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini, developer mengumpulkan semua informasi mengenai kebutuhan sistem yang akan dibuat. Misalnya, fitur apa saja yang diperlukan, siapa pengguna sistem, dan bagaimana sistem akan digunakan nantinya. Kemudian, tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dari seluruh proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian, tahap kedua adalah sistem desain atau desain sistem. Setelah kebutuhan sistem diketahui, maka langkah berikutnya adalah membuat rancangan sistem. Nah, pada tahap ini biasanya dibuat desain database, kemudian tampilan antarmuka, struktur program, dan alur sistem. Tujuannya agar proses pembuatan program menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Kemudian tahap ketiga adalah implementation atau coding. Nah, pada tahap ini, programmer mulai membuat program sesuai desain yang telah dibuat sebelumnya. Semua fitur mulai dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Tahap ini merupakan proses inti dalam pengembangan perangkat lunak karena sistem mulai dibangun secara nyata. Tahap berikutnya adalah testing atau pengujian. Setelah program selesai dibuat, sistem ini akan diuji untuk memastikan tidak ada error atau bug. Pengujian dilakukan agar semua fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, jika ditemukan kesalahan, maka programmer akan melakukan perbaikan sebelum sistem digunakan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu deployment. Nah, pada tahap ini, aplikasi atau sistem mulai digunakan oleh pengguna. Sistem yang sudah selesai dan lolos pengujian akan dipasang pada perangkat atau server agar dapat digunakan secara langsung. Kemudian tahap terakhir ini adalah maintenance atau pemeliharaan. Setelah sistem digunakan, biasanya masih ada kemungkinan terjadi error atau kebutuhan update fitur baru. Oleh karena itu, dilakukan maintenance untuk menjaga agar sistem tetap berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, metode waterfall dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi perpustakaan. Yang pertama, dilakukan analisis kebutuhan seperti fitur peminjaman buku dan login pengguna. Setelah itu, dibuat desain sistem, kemudian dilakukan coding, testing, lalu aplikasi digunakan oleh pengguna dan dipelihara jika ada masalah di kemudian hari. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang OOAD atau Object Oriented Analysis and Design. OOAD adalah metode analisis dan perancangan perangkat lunak yang menggunakan konsep objek dalam proses pengembangan. Yang dalam metode ini, sistem dibangun berdasarkan objek yang memiliki data dan fungsi masing-masing. OOAD sering digunakan dalam pengembangan aplikasi modern karena membuat sistem lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Kemudian konsep utama dalam OOAD adalah objek atau objek. Objek merupakan representasi dari sesuatu yang ada di dunia nyata, misalnya pengguna, produk mahasiswa, atau transaksi.
Setiap objek memiliki atribut sebagai data dan metode sebagai fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan objek tersebut. Nah, kemudian OOAD terdiri dari dua bagian utama, yaitu Object Oriented Analysis dan Object Oriented Design. Object Oriented Analysis atau OOA merupakan tahap analisis kebutuhan sistem dengan pendekatan objek. Pada tahap ini, developer mencari tahu objek apa saja yang dibutuhkan dalam sistem. Kemudian hubungan antar objek serta fungsi dari masing-masing objek. Setelah tahap analisis selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan Object Oriented Design atau OOD. Pada tahap ini dilakukan proses perancangan sistem berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Developer mulai membuat desain, kelas, database, antarmuka, serta struktur program yang akan digunakan dalam proses coding nantinya. Kemudian dalam OOAD terdapat beberapa tahapan yang biasanya digunakan. Tahap pertama adalah requirement analysis, yaitu mengumpulkan kebutuhan sistem dari pengguna. Kemudian tahap kedua yaitu object analysis, yaitu menentukan objek, atribut, dan hubungan antar objek dalam sistem. Tahap berikutnya adalah system design. Pada tahap ini dibuat rancangan sistem seperti kelas diagram, use case diagram, activity diagram, dan desain database. Diagram-diagram tersebut membantu developer memahami struktur sistem secara lebih jelas. Kemudian, setelah desain selesai, tahap selanjutnya adalah implementation atau coding. Nah, di sini programmer mulai membangun aplikasi menggunakan bahasa pemrograman, yaitu berbasis objek seperti Java, C++, atau Python. Pada tahap ini, konsep object oriented mulai diterapkan dalam kode program. Kemudian tahap terakhir adalah testing atau pengujian sistem. Sistem diuji untuk memastikan semua objek dan fungsi berjalan dengan baik serta sesuai kebutuhan pengguna. Jika ditemukan kesalahan, maka dilakukan perbaikan agar sistem dapat berjalan secara optimal. Sebagai contoh, OOAD dapat diterapkan dalam pembuatan aplikasi perpustakaan. Dalam sistem tersebut terdapat objek seperti buku, anggota, petugas, dan transaksi peminjaman. Kemudian masing-masing objek memiliki atribut dan fungsi yang berbeda sehingga sistem menjadi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Materi berikut yang akan saya jelaskan yaitu tentang RAD atau Rapid Application Development. RAD adalah metode pengembangan perangkat lunak yang akan menekankan kecepatan dalam proses pembuatan sistem. Metode ini bertujuan agar aplikasi dapat dikembangkan dalam waktu yang lebih singkat dibanding metode tradisional seperti waterfall. Dalam RAD, pengguna juga terlibat secara langsung selama proses pengembangan sehingga sistem dapat lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, RAD ini sangat cocok digunakan pada proyek yang membutuhkan pengembangan cepat dan perubahan kebutuhan yang cukup sering. Dengan metode ini, developer dapat membuat prototipe atau contoh sistem terlebih dahulu. Kemudian mendapatkan masukan dari pengguna sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut. Kemudian tahap pertama dalam metode RAD adalah requirement planning. Pada tahap ini, developer dan pengguna melakukan diskusi mengenai tujuan sistem, kebutuhan aplikasi, serta fitur-fitur yang diperlukan.
Tahap ini penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem yang akan dibuat. Kemudian tahap berikutnya adalah user design. Pada tahap ini, developer mulai membuat rancangan sistem dan prototipe aplikasi bersama pengguna. Pengguna dapat memberikan saran atau revisi secara langsung terhadap desain yang dibuat. Karena adanya interaksi langsung dengan pengguna, proses pengembangan menjadi lebih fleksibel dan cepat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu construction atau proses pembangunan sistem. Pada tahap ini, programmer mulai melakukan coding berdasarkan desain dan prototipe yang telah disetujui sebelumnya. Selain coding, dilakukan juga pengujian sistem secara bertahap agar kesalahan dapat segera diperbaiki. Kemudian tahap terakhir adalah cutover atau implementasi sistem. Setelah aplikasi selesai dibuat dan diuji, sistem mulai diterapkan dan digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini juga dilakukan pelatihan pengguna, perbaikan akhir, serta pemeliharaan sistem apabila ditemukan masalah setelah aplikasi digunakan. Kemudian kelebihan dari metode RAD adalah proses pengembangan yang lebih cepat, fleksibel terhadap perubahan dan pengguna dapat terlibat langsung dalam pembuatan sistem. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan yaitu membutuhkan kerjasama yang aktif antara developer dan pengguna serta kurang cocok untuk proyek berskala besar yang sangat kompleks. Sebagai contohnya, metode RAD dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi pemesanan makanan online. Kemudian developer dapat membuat prototipe tampilan aplikasi terlebih dahulu. Kemudian pengguna memberikan masukan mengenai fitur atau desain yang diinginkan. Setelah itu, sistem dikembangkan hingga siap digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengujian sistem atau sistem testing. Pengujian sistem adalah proses untuk memeriksa dan memastikan bahwa perangkat lunak berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan utama dari pengujian sistem adalah menemukan kesalahan atau bug sebelum aplikasi digunakan secara langsung oleh pengguna. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak, pengujian sangat penting karena sistem yang sudah dibuat belum tentu langsung berjalan dengan sempurna. Oleh karena itu, dilakukan proses testing agar kualitas software tetap terjaga dan resiko error dapat dikurangi. Tahap pertama dalam pengujian sistem adalah test planning atau perencanaan pengujian. Kemudian pada tahap ini, tim menentukan apa saja yang akan diuji, metode pengajuan yang digunakan, serta menyiapkan skenario pengujian. Perencanaan dilakukan agar proses testing lebih terarah dan terstruktur. Kemudian tahap berikutnya adalah test case development. Pada tahap ini dibuat test case atau daftar pengujian yang berisi langkah-langkah untuk menguji fitur sistem. Test case membantu tester mengetahui apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu test environment setup. Pada tahap ini disiapkan lingkungan atau perangkat yang digunakan untuk melakukan pengujian sistem. Misalnya server, database, jaringan, atau perangkat komputer yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, setelah semua siap, dilakukan test execution atau pelaksanaan pengujian.
Pada tahap ini, tester mulai menjalankan sistem dan menguji semua fitur aplikasi berdasarkan test case yang telah dibuat. Jika ditemukan error atau bug, maka kesalahan tersebut dicatat untuk diperbaiki oleh developer. Kemudian tahap berikutnya adalah bug fixing atau perbaikan sistem. Developer akan memperbaiki masalah yang ditemukan selama proses testing. Setelah diperbaiki, sistem biasanya akan diuji kembali untuk memastikan error benar-benar sudah selesai. Kemudian tahap terakhir adalah test report atau laporan hasil pengujian. Pada tahap ini dibuat laporan mengenai hasil testing, jumlah bug yang ditemukan, serta kondisi akhir sistem, apakah sudah layak digunakan atau masih perlu perbaikan tambahan. Nah, dalam pengujian sistem terdapat beberapa jenis pengujian seperti black box testing yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program, serta white box testing yang berfokus pada struktur kode program dan logika sistem. Contohnya yaitu pada aplikasi toko online dilakukan pengujian fitur login, pembayaran, pencarian produk, dan transaksi pembelian. Pengujian dilakukan untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan tidak mengalami error saat digunakan oleh sang pengguna. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.